Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menjelaskan ataupun mempresentasikan tugas kecerdasan buatan. Nama saya Bayu Pratama Ramdhani dengan NIM 250401020053. Judul dari yang akan saya presentasikan adalah Implementasi Logika Samar, Fuzzy Logic, dan NLP untuk Sistem Rekomendasi Kuliner. Studi kasusnya saya mengambil dari Cendana Mie dan Coffee. Cendana Mie dan Coffee ini lokasinya berdekatan dengan rumah saya, jadi sekitar 2 atau 3 menit jika berjalan kaki. Oke, kita langsung masuk ke materi. Latar belakang, di sini dijelaskan ulasan digital kini sangat mempengaruhi keputusan pembeli. Lalu banyak ulasan menggunakan bahasa gaul, tidak baku, emosional, rating bintang tidak mampu menangkap makna detail, dibuat sistem NLP atau Fuzzy untuk menerjemahkan ulasan menjadi rekomendasi kuliner yang lebih manusiawi. Jadi sebagaimana yang kita ketahui ataupun kalau kita lihat di Google Maps ataupun review-review yang lainnya, entah itu di sosial media seperti Instagram, itu banyak review dari customer-customer ataupun orang lain gitu terkait sesuatu tapi itu sulit untuk dipahami gitu. Misalkan kalau di Google Maps itu ada bintang 1 sampai bintang 5. Itu terkadang dalam bintang 3 itu ada yang bilang cukup gitu. Tapi kita jadi mempertanyakan gitu, apakah itu cukup itu lebih condong ke baik ataupun lebih condong ke buruk gitu. Atau misalkan ada seorang yang berkomentar bagus sekali dengan bintang 4 gitu. Tapi ada lagi yang seorang bagus sekali tapi dengan bintang 5. Nah, jadi di sana terjadi kerancuan ataupun subjektivitas yang tinggi gitu. Jadi kita sulit untuk menilainya. Makanya dilakukanlah ataupun diterapkanlah algoritma di sini. Lalu rumusan masalah yang barusan sudah sekilasnya saya sampaikan, bagaimana mengubah ulasan tidak baku menjadi skor numerik, itu supaya review kita didapatkan ataupun disimpulkan dengan secara objektif. Lalu bagaimana menerapkan algoritma tersebut untuk rasa, harga, dan pelayanan. Lalu bagaimana menghasilkan rekomendasi lebih akurat dibanding rating 1 sampai 5 yang barusan saya katakan ataupun sampaikan. Yang perihal bintang 1 sampai 5 itu cukup rancu di sana. Lalu tujuan penelitian, mengembangkan NLP berbasis kamus custom, membangun sistem fuzzy dengan output rekomendasi 0 sampai 100%, menangani bahasa gaul, tipe, negasi, dan emosi pelanggan, membuat keputusan skip, coba dulu, atau wajib gas. Di sini saya mengadopsi dari kelompok saya sebelumnya, yaitu kelompok 3, dan mungkin nanti akan ada saya paparkan apa yang saya kembangkan dari kelompok 3 tersebut. Untuk istilah-istilahnya mungkin akan sama, yaitu saya ambil skip, coba dulu, dan wajib gas. Lalu untuk mekanismenya juga mungkin sekitar 70%-nya sama dan ada pengembangan di 30%-nya. Metodologi umum. Di sini ada dua, yaitu tools untuk implementasinya apa dan tahapannya bagaimana. Tools yang diimplementasikan, saya menggunakan bahasa Python. Lalu kita harus menggunakan Scikit Fuzzy. Lalu untuk tempat kita mengimplementasikannya yaitu di Google Colab. Tahapannya ada dua. Yang pertama adalah NLV Keyword Scoring, yang kedua adalah Fuzzy Logic Mamdani. Nah, dalam proses NLP, kita bagi dengan 4. Setelah slide ini akan ada saya share yaitu codingnya ataupun kodenya gitu dan akan saya jelaskan per penggal-penggalnya. Yang pertama ada case folding, yaitu kita akan ubah dulu semua kata karena mungkin nanti juga di beberapa review itu biasanya ada beberapa yang typo, bahkan sesederhana beda huruf kecil dan huruf besar gitu. Itu kan akan mempengaruhi kepada pemahaman dari algoritma gitu ataupun dari model yang kita ciptakan. Lalu deteksi kata kunci gitu. Nanti kita akan bagi 3, ada rasa, ada harga, dan pelayanan. Contohnya untuk rasa ada enak, mantap, lembut, gosong, alot, pahit, dan lain-lain. Nanti kita akan tampilkan ketika pembahasan dari codingannya. Lalu menangani negasi. Negasi di sini contohnya misalkan ada kata enak. Nah, tapi ketika misalkan review tersebut ada kata tidak gitu, tentu yang artinya kebalikannya, maka
algoritma ataupun model yang kita buat itu harus memahami hal tersebut bahwa orang lain yang mengetik tersebut maksudnya itu ke hal yang negatif gitu. Jangan sampai ketika ada yang negasi gitu, misalkan tidak enak, tidak bagus gitu, tidak nyaman gitu, itu malah dianggap sesuatu yang positif oleh model yang kita buat. Lalu di sini ada fatal error handling. Nah, kenapa ini dikatakan fatal? Yaitu jika ada yang bilang kapok, cancel, ataupun hal-hal yang sangat mengecewakan gitu. Karena memang dalam logika manusia gitu, ketika meskipun ada sudah banyak gitu, misalkan ada 8 mungkin atau 7 ataupun 10 lah ya, udah banyak gitu untuk hal yang positif, tapi ketika ada satu dua saja yang memang mengecewakan, itu sifat dari publik itu pasti akan mencap sesuatu tersebut itu sesuatu yang buruk. Makanya di sini diterapkan fatal error handling, yang dimana ketika ditemukan fatal error handling oleh model yang kita buat ataupun algoritma yang kita rancang ini, maka otomatis nilai pelayanan akan dijatuhkan ke nol. Nah, selanjutnya kita akan bahas kodenya. Nah, di sini sudah saya kasih judul yaitu yang pertama. Nah, ini adalah perbedaan ataupun pengembangan gitu dari kode dari kelompok 3, dari kelompok saya sebelumnya. Di mana jika waktu sebelumnya di kelompok 3 itu kita menginput gitu, kita menginput reviewnya gitu. Di sini tidak perlu. Jadi kita bisa memanggil dari Google Drive gitu. Maka kita simpan dataset yang kita punya di Google Drive. Ini saya sudah membuat folder kecerdasan buatan. Di dalamnya ada dataset yang saya rancang, yang saya kumpulkan. Ada dataset yang saya kumpulkan. Sebelum mengerjakan ini saya sudah memasukkan di Cendana itu ada 90 kurang lebih 90 review dan saya masukkan satu persatu sejumlah 50 karena sisanya gitu, sisa dari 50 ke atas itu tidak ada komentar, hanya bintang saja. Makanya untuk yang saya cantumkan di dataset itu, meskipun sudah semuanya itu hanya sekitar 50 review. Nanti mungkin teman-teman bisa dicek di sana. Lalu ambil ulasan pertama. Nah, di sana kan ada kolom-kolomnya gitu, supaya model yang kita buat ketika meninjau dari dataset yang sudah kita sediakan tidak salah mengambil, maka sudah saya kasih nama kolom di atasnya gitu, yaitu review. Jadi otomatis algoritma akan membawa ataupun melihat yang di bawahnya kolom review ini. Nah, nah inilah yang tadi saya katakan, yang di mana ada positif frasa dan negatif frasa gitu. Nah, ini adalah hal yang kedua dari pengembangan kelompok 3 ini. Ini saya meningkatkan gitu. Saya menambahkan gitu. Karena kan sudah saya tambahkan dataset sebanyak 50 review dan saya melihat ada beberapa kata yang positif tentang rasa gitu. Ada tentang rasa, ada tentang pelayanan gitu. Ada kata yang positif yang di mana kata tersebut belum dimasukkan ke sini. Makanya saya tambahkan. Jika sebelumnya di kelompok 3 mungkin belum banyak gitu, cuma 2 baris 3 baris, mungkin di sini saya tambahkan menjadi lebih kaya lagi dalam berkosakatanya. Ini kita bisa lihat ada kata positif rasa dari enak sampai juicy, ada juga maknyus, fresh gitu, renyah, creamy. Lalu negatif rasanya ada amis, bau obat, teksturnya aneh, kering, gosong. Selanjutnya itu tadi rasa, ini harga murah dan mahal. Bisa teman-teman lihat, mungkin nanti bisa diadopsi juga jika teman-teman membutuhkan. Nah, lalu di sebelumnya juga saya sampaikan ada fatal handling ya. Nah, ini ketika ada review yang gak mau balik, kapok, kecewa, cancel, batal, emosi, menyesal, parah, fatal, trauma, gak rekomen, gak akan datang lagi, buang-buang uang, itu sesuatu yang fatal gitu. Makanya saya masukkan ke barisan fatal yang dimana menyebabkan ketika kata ini ditemukan di suatu review akan menjadikan nilai dari pelayanannya nol. Selanjutnya, nah di sini kita akan setting dulu bahwa skor awal dari rasa, harga, dan pelayanan itu semuanya di 5. Ya.
Nah, lalu di sini kita akan atur. Ini sama sebenarnya mah positif rasa, negatif rasa, lalu kata murah, kata mahal itu sama-sama saja gitu. Yang dimana ketika ditemukan afirmasi yang positif, kosakata yang positif yang sesuai dengan kosakata yang sebelumnya di slide sebelumnya kita sediakan itu akan menambahkan poin sebanyak 1,5. Lalu jika ditemukan yang negatif, maka akan dikurangi sebanyak 2 poin. Pertanyaannya, kenapa jika positif itu 1,5, tapi ketika negatif itu 2? Karena itu kita berbicara psikologi manusia juga gitu, ataupun kebiasaan publik juga. Dimana ketika ada yang positif gitu, itu tentu akan banyak dilupakan ketika ditemukan satu atau dua saja yang negatifnya gitu. Makanya di sini kita taruh bahwa skor negatif itu lebih lebih besar lah ya. Selain itu juga ketika saya research ya gitu, memang ternyata beberapa orang juga menerapkan hal ini tapi dengan alasan berbeda yaitu supaya penilaian yang nanti muncul di output gitu ataupun di akhir nanti yang muncul itu tidak terlalu overload ataupun mungkin kalau bahasa halusnya tidak terlalu husnudon, tidak terlalu berprasangka baik gitu. Mungkin agak lebih kritis lagi hasil yang dimunculkan maka dibuatlah bahwa negatif gitu ataupun efek negatif ini sesuatu yang negatif ini poinnya lebih besar dari yang positif seperti itu. Nah, di sini kita lihat ada for kata in kata underscore fatal. Nah, di sini ketika ditemukan maka skor pelayanannya kita ubah ke nol ya. Nah, tapi jika skor rasanya itu lebih dari 5 gitu, maka kita kurangi 2 seperti itu. Nah, di sini di bawahnya ini apa? Ini adalah kode untuk menormalisasi gitu. Karena terkadang ketika misalkan di suatu review itu banyaknya tentang rasa gitu dan kata murah lalu servisnya harga dan servisnya itu mungkin sedikit itu terjadi kejomplangan dalam kuantitas gitu. Makanya perlu dinormalisasi oleh kode ini. Selanjutnya, nah inilah otak ataupun inti pemikiran dari jalannya sistem yang kita buat ini. Di sini kita akan lihat ya. Nah, ada rasa kurang, ada rasa sedang, ada rasa mantap, ada harga mahal, ada harga standar, harga murah. Di sampingnya itu ada poin-poinnya. Ini. Nanti yang akan mempengaruhi kepada grafik. Lalu di sini juga ada R1 sampai R10. Di sini kita bisa lihat gitu bahwa misalkan ketika rasanya mantap dan harganya murah gitu, maka rekomendasinya akan wajib gas gitu. Nah, dan peraturan-peraturan selanjutnya gitu dari R2, R3, R4, R5, R6, R7 itu bisa teman-teman lihat gitu ataupun bisa diadopsi juga silahkan. Selanjutnya, nah ini akan kita print di konsol terlebih dahulu. Kita print analisa cendana mie dan coffee. Nah, di sini akan muncul masukan otomatis mengambil dari dataset di Google Drive. Nah, ini akan kita munculkan skor rasanya berapa, skor harganya berapa, skor pelayanannya berapa gitu. Lalu di sini juga nanti di konsol kita akan melihat sebuah grafik gitu. Apakah hasilnya itu sangat direkomendasikan atau tidak. Kalau misalkan hasilnya itu lebih dari 60, karena ini skalanya 1 sampai 100 ya teman-teman. Kalau rekomendasi, bedakan kalau tadi dari rasa harga pelayanan gitu. Itu kan skalanya cuma 1 sampai 10 ya. Nah, tapi kalau dalam dalam rekomendasi kita gunakan skala 1 sampai 100 gitu. Karena itu memang umum digunakan di publik. Jadi publik tahu mungkin ketika misalkan ada yang menganalisa gitu, itu bisa lebih mudah dipahami saja gitu dan tidak terlalu kecil angkanya gitu. Nah, jika hasilnya itu adalah 60 ke atas, nanti akan ada tulisan wajib gas. Lalu jika 40 ke atas boleh dicoba, tapi kalau tidak keduanya, maka itu skip aja. Itu menandakan rekomendasi itu menjawab ataupun menghasilkan supaya yang membaca itu tidak dianjurkan datang ke sana, gitu. Tidak datang ke sana berbasis pada review-review.
Nah, selanjutnya, ini juga yang menjadi hal pengembangan, yaitu poin ketiganya. Jika sebelumnya hanya muncul di konsol, ini akan tersimpan otomatis ke link Google Drive ataupun lokasi Google Drive yang sudah kita tulis di sini. Ini saya tulis di kecerdasan buatan juga supaya nanti mungkin teman-teman ataupun yang lainnya bisa melihat hasilnya gitu dalam bentuk PDF-nya gitu. Karena takutnya ada beberapa orang yang memang kan ingin melihat hasilnya saja intinya bagaimana gitu. Poinnya ini berapa gitu. Tidak terlalu memusingkan grafik dan lain-lain. Nah, kita bisa atur fontnya gitu. Lalu hasil analisis ini bisa dimodifikasi sesuai kebutuhan. Apakah nanti kita akan mencantumkan apa saja dalam PDF tersebut. Untuk kali ini saya mencantumkan tulisan ini hasil analisis review, lalu skor rasanya berapa, skor harganya berapa, skor pelayanan berapa, lalu kesimpulan yang diambil berapa. Nanti akan PDF tersimpan di PDF ini. Nanti nama filenya akan review underscore per underscore lalu tanggal tersebut gitu. Supaya jika kita update secara berkala nih, misalkan seminggu sekali, kita akan tahu gitu apakah reviewnya itu naik atau tidak. Selanjutnya, nah ini pengembangan. Tadi sudah saya jelaskan itu kata kunci ataupun kosakata yang saya buat itu lebih banyak gitu supaya model ataupun algoritma yang kita rancang ketika diimplementasikan itu lebih cerdas dalam menentukan. Lalu metode input yang tadinya kita input manual gitu, review, maka ini kita bisa ambil dari file Excel yang kita taruh di Google Drive. Karena teman-teman ada beberapa platform ataupun terutamanya Google ya. Google menyediakan API berlangganan supaya kita bisa mendownload hasil review kita ada apa saja. Jadi kalau misalkan ada ribuan kan cukup sulit ya teman-teman gitu. Kalau misalkan tadi kalau cendana cuma ada 90 nih, saya masih mampu untuk ngetik 50. Tapi kalau misalkan 10.000 itu kan susah. Nah, biasanya itu Google menyediakan API yang berlangganannya berbayar gitu untuk kita mendownload file tersebut berbentuk Excel gitu. Nanti ada misalkan 10.000 review gitu. Nah, nanti kita akan bisa inputkan gitu ke algoritma ataupun model yang sudah kita buat. Makanya saya buat tidak di input manual gitu, karena itu cukup melelahkan. Lalu jenis outputnya tidak hanya tampil di konsol, tapi akan ada riwayatnya ataupun berbentuk file PDF di lokasi Google Drive yang sudah kita tentukan. Itu pengembangan dari kelompok 3, karena ini saya kembangkan dari kelompok 3 ya. Nah, sistem tadi, sebagaimana yang saya sebutkan, variabel inputnya ada 3, yaitu rasa, harga, pelayanan. Kalau rasa itu ada kurang, sedang, mantap, harga mahal, standar murah, dan pelayanan buruk, biasa, bagus. Outputnya yang nanti akan ada 3. Kalau misalkan buruk, gitu, sebagaimana yang tadi gitu, enggak 60 di atas, enggak 40 ke atas gitu, itu skip. Tapi kalau 40 ke atas itu coba dulu. Dan 60 ke atas itu wajib gas. Nah, ini bisa teman-teman lihat. Kalau misalkan teman-teman mau nyoba juga, silahkan dicoba di link Google Colab. Ini akan muncul hasilnya seperti ini. Ini sangat apa ya? Sangat banyaknya di sini gitu. Lebih banyak di sisi ini yang berarti itu wajib gas gitu. Contoh di sini itu tadi yang ada di kode gitu. Jika misalkan minyak rasanya berapa nilainya, pelayanannya berapa nilainya, itu akan sebenarnya positif. Jika ada yang beberapa buruk ataupun kurang baik gitu itu akan negatif jika memang banyak apalagi banyak yang fatal jadi jika banyak yang negatif atau apalagi banyak fatal itu akan skenario fatal yang dimana akan eh, menampilkan skip gitu. Selanjutnya di sini ada beberapa pembahasan ya. Yang pertama adalah kombinasi NLP gitu untuk menghasilkan keputusan yang realistis dan manusiawi. Lalu sistem toleran dengan bahasa gaul itu bagaimana kita menginput atau menyediakan kosakata yang di awal tadi. Lalu nilai rekomendasi tidak kaku, jadi tidak terlalu subjektif gitu. Lalu fatal interaksi ditangani dengan mekanisme khususnya karena terkadang gitu ada yang mereview patah tapi bintangnya cuma 3, tetap tetap 3 gitu. Jadi seakan-akan sama ataupun sejajar dengan yang berkomentar ataupun mereview baik gitu. Tapi di sini kita akan ada penanganan gitu dalam review yang fatal. Nah, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, NLP berhasil membaca bahasa gaul, lalu Fazima Mdani efektif menurut pola penilaian manusia, studi kasus Cendanami dan Kofi berjalan baik. Gitu. Sarannya,
Yang pertama, kita bisa memperkaya lagi kosakata supaya ketika dihadapkan dengan data ataupun data yang banyak ataupun big data gitu, itu masih bisa ditangani gitu karena memang kosakatanya sudah kaya. Lalu tambahkan model deep learning untuk deteksi sarkasme. Nah, jika tadi baru ditambahkan negasi gitu, itu kan baru sederhana lah ya, belum menjadi expert sekali. Tapi kan kadang ada komentar yang bersifat sarkas gitu. Misalkan, aduh enak sekali, seperti makanan untuk hewan gitu. Nah itu kan kata awalnya enak sekali, tapi setelahnya itu sarkas gitu. Harusnya itu dianggap negatif gitu. Tapi kalau misalkan belum diterapkan di planning untuk deteksi sarkas, itu akan dianggapnya positif. Lalu kembangkan menjadi sistem web interaktif. Nah, karena ini itu dalam Google Colab gitu, yang dimana tidak semua orang bisa mengaksesnya, paham untuk mengaksesnya gitu. Itu sangat direkomendasikan jika dalam sistem web interaktif yang mudah untuk diakses gitu, dan mudah dipahami oleh user. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya dan maaf atas kesalahan-kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.